warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis, Krisis, atau Helsips? Tolong jawab di kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu kalian dari tim mana aja. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Siska yang sedang tidak tahu kalau tempatnya bekerja sekarang adalah perusahaan milik Chris bertanya kepada Johnny kakaknya siapa teman Johnny yang telah memberikan Siska jabatan yang begitu bagus. Namun Johnny tidak mau menjawab pertanyaan Siska. Johnny menjawab hal itu milik temannya. Yang mana pagi itu Siska akan berangkat ke kantor. Tiba-tiba saja Chris datang untuk menjumpa Siska di rumah Johnny. Tapi Siska tidak menjawab sapaan Chris. Siska langsung berangkat kerja dan Johnny mengatakan kepada Chris tidak apa-apa, nanti juga ketemu di kantor. Tante Monik yang pun bingung dan bertanya kepada Johnny dan Chris apakah Siska bekerja di tempat Chris. Johnny mengatakan kalau iya Siska bekerja di tempat Chris. Tante Monik pun kaget serta bilang kalau dia tidak mau ikut campur jika Siska nanti marah dan akan mengundurkan diri. Sementara itu di tempat kerja, Reta yang merasa cemburu menghasut karyawan lain agar membenci Siska. Dan hasutan ini berhasil ketika Siska akan lewat, karyawan itu menyimpangkan kakinya dan hampir saja Siska celaka. Untungnya Siska tidak kenapa-napa nih guys, dan Siska masuk ke ruang direktur menyapa direktur. Namun direktur yang ternyata adalah Chris menyuruh Siska agar segera bekerja saja ke ruangannya. Dan ketika Chris keluar, dia melihat Reta yang lagi-lagi sedang mengancam Siska. Chris pun marah kepada Reta. Siska pun kaget bukan main, ternyata bos perusahaan itu adalah Chris. Dan Chris yang lagi pusing menanyakan kepada Reta di mana surat perjanjian kontrak yang harganya miliaran itu. Reta yang merasa kalau itu sudah membuang tidak mengakui kalau surat itu sudah dibuangnya. Dan Chris pun sangat marah kepada Reta yang pada saat itu karyawan lain mengatakan kalau surat itu ia kasihkan kepada Reta. Reta menuduh Siska yang telah membuang surat itu. Siska yang memang tidak tahu apa-apa mengatakan kalau dia belum pernah memegang surat apapun dan tidak masuk ke ruangan Chris. Chris akhirnya marah kepada Reta dan menyuruh Reta untuk mencari surat itu sampai ketemu. Karena surat itu adalah surat perjanjian kontrak kerja dengan perusahaan lain. Dan tidak lama kemudian partner kerja Chris menelpon dan menanyakan surat perjanjian kerja itu. Chris yang sedang dalam keadaan pusing dan bingung pun tidak mau mengangkat telepon dari partner kerjanya. Namun Siska mengambil teleponnya dan mengatakan kepada Chris kalau ini hanya sebagai tugas kerja saja dan tidak ada apa-apanya. Siska pun mengangkat telepon itu dan memberikan jawaban kalau mereka akan mengadakan meeting di sebuah kafe. Dan akhirnya mereka pun bertemu di kafe. Siska mengatakan kepada klien bisnis Chris kalau surat perjanjian kontrak itu hilang. Pada awalnya Chris meragukan Siska dan sangat bingung akan hal ini. Untungnya partner kerja Chris dapat menerima perminta maafan dari Siska dan mengatakan terima kasih kepada Siska karena Siska telah jujur dari awal. Dan di scene selanjutnya ketika Chris dan Siska berjalan, tiba-tiba saja ada sebuah motor yang menabrak
Chris dan Siska mendorong Chris. Akhirnya Siska lah yang tertabrak motor tersebut. Melihat Siska yang sedang celaka, Chris pun sangat khawatir dan menggendong Siska. Belum sampai Chris mengangkat Siska, ternyata ada telepon yang itu adalah dari Tiara. Tiara pun mengatakan kepada Chris kalau ini hanyalah awal saja dan ini akan berlanjut kalau yang selama ini telah menerornya adalah Tiara. Chris pun merasa khawatir membawa Siska ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, Chris menelpon anak buahnya untuk memperlihatkan rekaman CCTV di mana orang yang telah menerornya dulu. Dan sesampainya Chris di rumah sakit, Chris mengatakan kepada perawat kalau Chris adalah suaminya Siska. Namun Siska meski dalam keadaan terluka parah, ia mengatakan kalau ia bukan istrinya Leo. Dan perawat tersebut pun merasa bingung kenapa suaminya ada dua. Chris yang merasa khawatir pun mengatakan dalam hati, dalam keadaan seperti ini pun Siska masih memikirkan Leo. Dan di scene lain, Pak Diki memberikan hadiah yang bagus kepada Dr. Cory, yaitu sebuah kalung berlian. Pak Diki mengatakan ini adalah hadiah kamu yang telah percaya kepadaku. Dan Pak Diki mengundang Dr. Cory untuk grand opening di klub malamnya yang baru. Dan Dr. Cory pun setuju untuk datang ke grand opening Pak Diki yang baru dengan mengajak ayahnya. Padahal pada awalnya Pak Diki tidak menyangka kalau Dr. Cory ini akan datang. Dan ternyata Dr. Cory membuktikan ucapannya. Dia datang bersama Pak Dirga, ayahnya. Dan Pak Diki pun memperkenalkan Dr. Cory kepada temannya kalau Dr. Cory adalah istrinya. Teman Pak Diki pun sangat memuji kecantikan Dr. Cory ini. Nah guys, semoga saja hubungan Dr. Cory dan Pak Diki akan baik-baik saja. Dan di scene selanjutnya, terlihat Reta yang sangat kesal ini mendatangi Tiara dan mengatakan kepada Tiara kalau dia sangat kesal kepada Siska yang telah bekerja di tempat Chris. Tiara pun bercerita kepada Reta kalau Siska itu adalah mantan pacarnya Chris. Dan Reta baru ingat kalau Chris pernah bilang kalau mantan pacarnya itu adalah istri seorang dokter yang ternyata adalah Siska. Dan kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya, Chris akan menangkap Tiara untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Namun ini adalah prediksi Mimin semata yang belum tentu kebenarannya. Dan Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.